Tebusan Perang Badar, terusan tawanan Badar. Bermusyawarahlah Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya tentang apa yang harus diperbuat terhadap tawanan-tawanan dalam Perang Badar. Di situ Rasulullah SAW bermusyawarah bagaimana harus diapakan di tawanan Perang Badar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memberi petunjuk agar tawanan-tawanan tersebut dibunuh saja. Itu ide pertama dari Sayyidina Umar. Kemudian sedangkan Sayyidina Abu Bakar mengusulkan pula supaya tawanan-tawanan tersebut itu dibiarkan hidup saja, tetapi harus diambil tebusannya untuk memperkuat orang-orang Islam menghadapi kaum musyrik. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui pendapat Sayyidina Abu Bakar. Nah, dalam perundingan mengenai hukuman-hukuman tawanan perang, Rasulullah SAW menyetujui pendapat Abu Bakar. Setelah memuji kedua sahabatnya itu dengan berkata, "Hai Abu Bakar, sungguhnya saudara itu sebagaimana Nabi Ibrahim yang berkata dalam Quran, yang artinya barang siapa mengikuti aku, maka sesungguhnya itu adalah golongan-golonganku, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi penyayang." Lalu beliau memuji kepada Umar pula dengan kata, "Hai Umar, sesungguhnya saudara itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang telah mendoa kepada Tuhan dalam Al-Quran, yang artinya, hai Tuhanku, janganlah ditinggalkan segelintir pun daripada orang kafir itu di atas bumi ini." Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menyetujui Abu Bakar dan memerintahkan agar tidak melepaskan seorang tawanan kecuali dengan tebusan. Harus ditebus. Adapun jumlah tebusannya itu 1000, mulai dari 1000 sampai 4000 dirham. Di antara tawanan-tawanan itu terdapat seorang bernama Wahab anak Umair. Ayahnya yaitu Umair termasuk di antara orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Ketika anaknya itu ditawan, ia mengadakan perjanjian rahasia dengan Safwan. Bahkan ia akan pergi ke Madinah, lalu akan membunuh Rasulullah SAW. Ketika ia sampai di Madinah, Umar bin Khattab mengetahui kedatangan itu, lalu dikabarkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mencari dia, lalu dihadapkan pada Rasulullah SAW. Ketika Umar mau masuk, ia memberi selamat pagi ya. Beliau menjawab padanya, Allah sudah memberi kehormatan pada kita yang lebih baik daripada yang Tuhan menghormati itu, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu beliau menanyakan maksud kedatangannya itu. Ia menjawab, saya datang kemari tiada lain hanya akan mengurus anak saya. Rasulullah SAW menjawab pula. Nah, di situ Rasul menjawab, bukan itu maksudmu. Bahkan saudara telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Safwan tentang ini dan itu. Rasulullah SAW sudah tahu. Dengan jawaban Rasulullah SAW yang tepat itu, lalu masuklah Islam. Ia seraya berkata, sungguh kami pernah mendustakan Tuhan dengan agama yang Tuhan bawa ini. Tetapi perkataan itu tiada seorang pun yang mengetahui kecuali saya dan Safwan belaka. Setelah ia masuk Islam, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, ajarilah saudaramu ini, bacakanlah Al-Quran kepadanya, dan lepaskanlah tawanannya itu anaknya. Sesudah
orang-orang Islam kembali ke Madinah, terjadi perselisihan antara mereka masing-masing tentang pembagian harta rampasan hingga Allah SWT menurunkan ayatnya untuk memutuskan perselisihan dan percekcokan itu. Nah, dalam permulaan surat Al-Anfal yang bunyi artinya mereka itu akan menanyakan kepada Muhammad tentang harta rampasan. Katakanlah barang rampasan itu buat Allah dan Rasulnya. Maka takutlah kepada Allah dan damaikanlah di antara kamu. Tunduk kamu patutlah pada Allah dan Rasulnya. Jika kamu akan yang orang yang betul-betul beriman. Setelah datang firman Allah, maka menjadi rukun dan sadar hati mereka itu. Menjadi rukun dan sadar mereka itu. Yang hampir saja terjadi perpecahan. Mereka lalu menyerahkan urusan harta rampasan itu kepada Rasulullah SAW yang kemudian oleh beliau dibagi-bagi menurut hukum Quran. Nah itu kemudian ada pula bagi tawanan yang miskin tetapi dapat membaca dan menulis, oleh Rasulullah SAW disuruh mengajar 10 anak orang Islam Madinah. Demikian itu sebagaimana tebusannya. Beberapa syariat, peraturan agama Islam seperti berpindah kiblat, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat harta benda, dan sembahyang 2 harinya. Dalam tahun kedua Hijrah, berpindahlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sesudah 16 bulan lamanya orang-orang Islam bersembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dalam bulan Sya'ban, Tuhan mengharuskan kepada tiap-tiap orang Islam supaya berpuasa di bulan Ramadan, agar orang yang berpuasa itu dapat merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Dengan demikian akan menjadi haus jiwanya dan baik budi pekertinya, hingga dengan mudah ia memberikan sedekahnya. Nah, di dalam tahun itu juga Tuhan mengharuskan zakat fitrah karena belas kasihan pada orang-orang fakir miskin, yang orang-orang yang lemah dan orang-orang lemah ya. Juga untuk mencukupi kebutuhan serta untuk menggembirakan mereka. Di tahun itu juga Tuhan mengharuskan mengeluarkan zakat harta benda dan memberikannya kepada 8 macam golongan, agar tetaplah cinta mencintai antara orang-orang kaya dan orang fakir, hingga dengan demikian akan timbul tolong-menolong ya, dan bantu-membantu sesamanya, yang kemudian akan terjaminlah keamanan dan ketentraman. Dalam tahun itu juga disunatkanlah sembahyang 2 hari raya, yaitu hari raya fitrah dan hari raya kurban, agar segenap penduduk satu kata dan dapat berkumpul menjadi satu pada hari raya itu. Kemudian di tahun ketiga Hijrah, peperangan cerita Datsur dan Islamnya. Tahun ketiga Hijrah, di dalam tahun ini terjadilah perang Gotofan, mana nama satu golongan di kabilah Gotofan itu. Kemudian perang Bahrain, suatu tempat di daerah di antara Makkah dan Madinah. Kemudian perang Uhud, nama sebuah gunung di Madinah. Kemudian Hamraul Asad, nah sini nama tempat di antara Mekah dan Madinah.
Tetapi kesemuanya itu tiada sampai terjadi peperangan kecuali perang Uhud. Perang Gotofan. Di situ Rasulullah SAW berangkat dalam perang Gotofan bersama-sama sahabatnya untuk memerangi orang Arab yang hendak menyerbu kota Madinah. Orang Arab yang diperangi Rasulullah SAW dalam perang Gotofan karena mereka hendak menyerbu kota Madinah, mau menyerang, mau menyerang. Sini mereka hendak menyerang kota Madinah. Ialah Banu Sa'labah dan Banu Maharib yang dikepali oleh Da'thur. Ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berangkat, larilah mereka itu ke puncak gunung karena takut kepada orang-orang Islam. Pada waktu itu terjadi suatu peristiwa. Rasulullah SAW melepaskan bajunya untuk dijemur karena basah kehujanan sambil beristirahat di bawah pohon. Sedang tentara Islam pada waktu itu sama berpencar. Di situ ada hujan. Dan maka datanglah seorang Arab bernama Da'thur menghadap beliau sambil menghunus pedangnya sehingga berdiri dekat kepada beliau dan berkata, "Siapakah yang akan menghalang-halangi aku dari perbuatanku ini, hai Muhammad?" Dengan tenang beliau menjawab, "Allah." Setelah mendengar jawaban demikian, orang laki itu gemetar dan takut hingga jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian lalu Rasulullah SAW mengangkat pedang itu sambil berkata, siapakah yang akan menghalang-halangi kamu daripada perbuatanku ini, hai Da'thur? Yang menjawab, tidak ada seorang. Rasulullah SAW lalu mengampuninya hingga masuk Islamlah ia dan mengajak kaumnya masuk Islam, itu. Tuhan telah memalingkan hatinya dari memusuhi Rasulullah SAW dan mengumpulkan orang-orang banyak untuk memerangi beliau. Dipalingkan jadi cinta pada beliau dan mengajak golongannya untuk mengikuti ajarannya. Kemudian perang Uhud, keluarnya Rasulullah SAW, kembalinya orang-orang munafik, perintah Rasulullah SAW, dan akibat menyalahi perintahnya. Dari sini, keluarlah orang-orang Quraisy untuk memerangi orang-orang Islam dan untuk membalas dendam atas terbunuhnya teman-temannya dalam perang Badar. Di sini, bala tentara mereka yang bersumpah dengan mereka adalah berjumlah 300 orang laki-laki. Karena itu keluarlah Rasulullah SAW dengan bala tentaranya pula sebanyak sekitar 1.000 orang lelaki. Dan di tengah jalan kembalilah di antara pengikut Rasulullah SAW itu Abdullah bin Ubay bersama-sama orang munafik sebanyak 3.000 orang. 3.000 orang. Ketika orang Islam mengetahui bahwa di tengah jalan Abdullah bin Ubay kembali bersama-sama pengikutnya orang-orang munafik, lalu mereka sama berselisih mengenai apa yang harus diperbuat terhadap orang-orang yang kembali tersebut. Satu golongan berkata, "Kita perangi saja mereka itu." Yang lain berkata, "Baik, kita biarkan saja
mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapakah kamu menjadi dua pihak terhadap orang-orang munafik?" Orang munafik itu Allah telah menetapkan kekafirannya karena usahanya yang jahat. Adakah kamu menghendaki akan memberi petunjuk pada orang yang disesatkan Allah? Tiadalah engkau memperoleh jalan untuk memberi petunjuk orang-orang yang disesatkan Allah SWT. Setelah Rasulullah SAW sampai di Gunung Uhud. Nah, ini Rasulullah SAW sampai di Gunung Uhud nih. Beliau menyuruh 50 orang ahli pemanah untuk bertahan di gunung itu. Beliau berpesan kepada mereka supaya jangan sampai meninggalkan bukit itu, sekalipun menang atau kalah. Kemudian mulailah peperangan di antara dua golongan itu, yaitu yang kemudian larilah orang-orang musyrik. Ketika orang-orang yang ahli pemanah yang bertahan di bukit itu mengetahui bahwa orang-orang musyrik sama mengundurkan diri dengan meninggalkan barang-barangnya, mereka berkata kepada kawannya, "Untuk apakah kita tetap mempertahankan di sini? Mengapa sama melengahkan perintah Allah?" Ketika itu pemimpin mereka mengingatkan atas pesan beliau, tetapi mereka itu tidak menghiraukannya. Mereka lalu berangkat lari untuk mengambil harta rampasan musuh. Yang tetap bertahan hanyalah pemimpin beserta pengikutnya yang sedikit saja. Sehingga akhirnya Khalid bin Walid menjerang dari belakang dan membunuh mereka yang tinggal di situ. Nah, ini setelah Rasulullah SAW di Gunung Uhud, beliau menyuruh 50 orang ahli pemanah untuk bertahan di gunung itu, berpesan kepada mereka supaya jangan meninggalkan bukit itu. Kemudian mulailah peperangan itu. Kemudian larilah orang musyrik. Nah, pada waktu situ di kemenangan itu hampir saja di tangan orang-orang Islam, umpama orang yang bertahan di bukit itu tidak melanggar perintah Rasulullah SAW meninggalkan bukit tersebut serta sibuk mencari harta rampasan ketika ada dilihatnya kemenangan itu. Kemudian sudah itu ada di tangan orang-orang Islam. Ketika Khalid bin Walid mengetahui bahwa bukit itu ditinggalkan hingga kosong, diserbulah orang-orang Islam dari belakang dengan satu serbuan yang hebat hingga bisa kecil kebanyakan mereka itu. Karena itu orang-orang musyrik menyiarkan kabar bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh hingga orang-orang Islam jadi cemas dan lemah. Di antara orang-orang Islam itu sampai ada yang berkata, "Untuk apa kita berperang jika Muhammad SAW telah terbunuh? Kembalilah kamu semua kepada golonganmu yang di situ nanti akan dapat menggunakan kamu." Dan satu golongan lagi mengatakan, "Jika Muhammad telah terbunuh, maka berperanglah untuk kepentingan agamamu." Adapun orang-orang yang lari meninggalkan bukit tadi, mereka malu karena ketika mau masuk kota Madinah sesudah melarikan diri itu, dan mereka tidak berani masuk ke kota Madinah kecuali sesudah orang-orang Islam kembali ke Madinah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mengetahui bahwa
orang-orang Islam ditimpa bahaya. Mereka lalu berkata kepada kawan-kawannya untuk memperolok-olokkan orang-orang Islam, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, ya, umpama mereka itu mau bersama-sama kita, niscaya mereka tidak akan mati. Tidak akan mati atau tidak akan terbunuh. Nah, sesungguhnya dalam peperangan ini terdapat pelajaran yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Lalu kita insafi bagaimanakah akibatnya orang-orang yang sama melanggar atau mengangkat perintah Rasulullah SAW, dan supaya hendaknya amal perbuatan kita ditunjuk kepada Allah SWT semata-mata dan bukan karena dunia. Dan tentang kejadian yang demikian Allah SWT berfirman dalam permulaan ayat Ali Imran, yang artinya sesungguhnya Allah SWT telah menempati janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh orang-orang kafir itu di bukit Uhud dengan izinnya, hingga apabila kamu kalah, berbantalah dalam urusan perang, dan kamu langgar perintah Nabi setelah kamu melihat harta rampasan yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, dan ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka, menguatkan orang-orang kafir untuk mencoba hati kamu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan dosamu karena Ia mempunyai keutamaan karunia untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ini Rasulullah SAW tetap di perang Uhud dan keberanian dan kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika timpa bahaya. Rasulullah SAW bersama sahabatnya tetap dalam perang Uhud. Di antara sahabat-sahabatnya itu ialah Abu Bakar, Umar, dan Ali. Dalam perang itu, perang ditimpa kesusahan dan bahaya yang besar, tetapi sekalipun demikian dapat diterima dengan teguh dan kesabaran hati apa yang diberikan Tuhan kepadanya itu. Suatu ketika datanglah seorang bernama Ubay bin Khalaf kepadanya hendak membunuh. Dengan cepat beliau mencabut tombak dari salah satu sahabatnya, lalu ia tusukkan kepadanya hingga menyebabkan kematiannya. Hanya sekali itulah Rasulullah SAW dalam seumur hidup membunuh orang. Dalam perang itu beliau terperosok ke dalam sebuah lubang. Yang menggali lubang tersebut ialah Abu Amir al-Arabi, dan diberi tutup agar orang-orang Islam sama terperosok ke dalamnya. Hingga lukalah dua lututnya dan jatuh pingsan. Beliau terperosok ke dalam lubang hingga luka lututnya, jatuh pingsan. Seorang musyrik melemparinya dengan batu hingga berdarahlah mukanya. Sehingga di antara orang-orang yang melempari batu kepada Rasulullah SAW ialah Uqbah bin Abi Waqqas bin Ibnu Qudamah. Kemudian di situ tadi dengan batunya hingga berdarah mukanya, seorang musyrik itu melemparinya
hingga batu dengan batu hingga berdarah mukanya, lalu pipinya ada yang pecah, gigi seri dan 2 gigi mukanya, serta luka pula 2 pelipisnya. Ketika Rasulullah SAW mendapat luka di tubuh dan wajahnya, beliau berkata, bagaimanakah suatu golongan yang melukai wajah Nabi itu mendapat bahaya? Maka Umar Jabir ini salah satu berfirman dan surah Imran ayat nampak nih ya dari atas nih nggak sih? Dari mana contohnya? Ini kepalanya mana, badannya mana, Cok? Ya boleh pas. Lebih bagus dari sini nih. Ini kayak Gak, aku dari situ aku